لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى بآياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بالخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الذي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Tauhidul Mubarak, khusus yang hadir kami pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam. Mari kita teruskan dengan hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Allah kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan bacaan kaji Nahwu dan Sharh dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini kajian kita di surah Al-Imran ayat 15. Surah Al-Imran ayat 15 yang diawali dengan kalimat Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Silahkan dicari dari perhatian dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan sebab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimah yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga kita ampuni semua dosa dan kesalahan dari Allah dan terima amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu materi majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bisa pakai Rasulullah, berbagai macam tafsir, tafsir, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Imran ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah kul lamnya mohon jangan sampai timbul suara kol-kolah, karena lam bukan huruf kol-kolah. Jangan sampai terdengar bacaan kul, jangan pakai le, bukan huruf kol-kolah. Hilangkan pantulan kol-kolah. Qul anabbi'ukum bimati bermerubah punya ikhfa syafawi diikhfakan bi khairin min dzalikum bukan jalikum tapi dzalikum, bukan na'udzubillah min jalik tapi na'udzubillah min dzalik. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار adalah getaran di langit-langit mulk bukan hak yang dihokkan bukan tapi khalidina fiha wa azwajun mutahharatun juga jangan dikorporkan karena Allah bukan huruf korpolah. Jangan sampai terdengar bacaan rilto tidak bukan huruf korpolah. Bersihkan pantulan korpolah wa minallah wallahu. Saya ingatkan waktu dipatah itu dibaca wa, sebagaimana bahasa dipatah bahasa saja, bukan wo. Maka bacanya bacalah wa Allah, bukan wo tapi wa Allah. Wa Allah basirun bil ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ada beberapa huruf yang bersyidah, huruf yang bersyidah berguna hukum guna musyaddadah, ditahan selama 1 alif 2 harokat. Berbeda dengan huruf lain selain nun lah. Contohnya alladzina yaquluna rabbana, biasa saja tasdid yang ada yang tersuruh biasanya hanya gentakan tapi tidak ditahan. Rabbana. Berbeda dengan nun yang bertasdid di samping ada gentakan, ada penahanan, namanya guna musyaddadah. Inna, tidak cukup dengan inna tapi inna selama 1 alif 2 harokat. Inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mu'minina wal-mustaghfirina bil-ashab. Ketemu lagi
lagi ukhir yang disebutkan mustakbirin, mohon jangan sampai dibaca terdengar mustakbirin. Mustakbirin jangan, kata ukhir bukan huruf qalalah. Huruf qalalah cuma 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ukhir tidak termasuk, maka bacalah tanpa aturan qalalah. Wal mustakbirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malamat wajib mutasil. Apa artinya? Panjang, karena harus dibaca panjang. Apa arti wajib? Harus, karena panjangnya harus sesuai dengan hukum, yaitu 6 harokat atau 3 kali. Mutasil, wajib mutasil karena menyatunya matlubeh la dengan hamzah ikati pada satu kalimat, maka disebut mad wajib mutasil. Yang saudaranya namanya mad jaiz munfasil. La ilaha, kalau la mad jaiz munfasil. Apa artinya? Panjang, memang harus dibaca panjang. Arti jaiz boleh. Nah yang ini boleh saja 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kalau yang tadi harus 6 harokat, nggak ada pilihan 4 dan 2. Kalau ini boleh jaiz, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Arti munfasil karena terpisahnya matlubih yang berada di kalimat la ketemu hamzah i yang ada di kalimat ilah, maka karena terpisahnya antara matlubih dan hamzah maka disebut munfasil. Jaiz munfasil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baik, jadi itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Baik, hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنبذين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعلمكم بذلكم للذين تقون لربهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها والله بصير بالعباد الذين يقولون الصابرين والصابرين والقانتين والمؤمنين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. للذين اتقوا عند ربهم جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج ورضوان من الله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصالحين المؤمنين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا
لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya silakan diperhatikan, akan menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Bagi bapak-bapak yang pegang Quran terjemahnya, silakan perhatikan terjemahnya. Arti Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, a'unabbi'ukum, inginkah aku kabarkan kepada mereka bi khairin min dzalikum, apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Maksudnya apa yang lebih baik dari demikian itu? Di ayat 14 kita baca kemarin. Kata di ayat 14 Allah menjelaskan zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa, kehidupan manusia itu baru terasa akan indah kalau sudah dizuyyin, kalau sudah dihiasi dengan keinginan yang terlaksana semua. Pengen duitnya banyak, alhamdulillah. Pengen karirnya naik, alhamdulillah. Pengen bisnisnya lancar, alhamdulillah. Di antara yang tertera di dalam surah Al-Imran ayat 14 kata Allah, minan nisa'i, punya istri-istri yang cantik-cantik dan soleha. Amin. Pak, yang haji nahu, coba perhatikan nisa itu kalimat nisaun mufrad apa tasnya apa jamak? Jamak. Berarti punya istri itu harus bagi bapak-bapak yang baru satu itu belum punya istri, baru iswan, satu bahasa Inggrisnya apa? Wan. Yang punya istri dua baru istu, dengan dua bahasa Inggrisnya tuh, tiga baru punya istri, dengan tiga bahasa Inggrisnya bukan domestik, punya istri-istri yang cantik dan solehah, wal banina, punya anak-anak yang cerdas dan sehat, nggak baru kayak dulu pada. Wal qanatiril muqantarah, punya gudang emas, gudang emas. Jangankan gudang, kemarin ada mantan jaksa ditemukan di rumahnya ada 51 kilogram emas, geger di Indonesia sampai dunia, apalagi gudangnya emas. Minal zahab wal fiddah, dan gudang perak, wal khairil musawwamah, dan kendaraannya megah dan kendaraannya mahal, murjidin, wal an'am, peternakan ada di mana-mana, wal hars,
pertanian, perkebunan, kebun apapun dia punya, dari mulai kebun durian sampai kebun jengkol dia punya. Kira-kira kalau hidup semacam itu senang apa enggak? Senang apa enggak? Kata Allah, ada khairin darikum yang lebih baik dari saat tadi, yang lebih baik dari tadi. Karena ukuran hidup dunia senang-senangnya pasti rumahnya bertingkat, uangnya berlipat, mobilnya mengkilat, istrinya jumlahnya banyak. Boleh lebih kan? Boleh lebih kan? Boleh. Siapa? Nah, kata Allah, ada yang lebih baik dari itu lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Inna rabbihim, menurut Allah, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai, wa azwajun mutahharat, dan istri-istri yang cantik-cantik. Masya Allah. Di dunia paling kaya orang punya istri 4 orang, betul. Di surga paling miskinnya orang punya istri 72. Halo, assalamualaikum. Berapa? 70. Waktu saya kecil ini suka pakai selawatan. Bahagia ahli surga punya istri 72, kasuratul batikabur, kursi emas banyak ganjaran. Istri paling miskin 72. Berapa yang kayanya? Ada satu kaum menyatakan yang paling kaya seperti jamaah atau Bikul Muharram ini, istrinya jumlahnya 1.400 bidadari. Berapa? 1.400 bidadari. Bapak jangan berpikir dunia, jangan berpikir semi. Kau usah gimana kalau sampai 1.472 aja, bagaimana hidupnya? Pikiran semi. Tenaga manusia pasti lebih kuat dari tenaga bebek. Betul apa enggak? Bebek yang panjang lehernya koak pesawat, ceweknya 100, cowoknya 1 mentok semuanya. Betul. Apa yang manusia kalau memang sudah kehendak Allah, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri banyak. Minan nisa'i wanita dunia paling banyak 4, dan itu pun yang 4 itu tidak mutahharah, tapi istri surga nanti wa azwajum mutahharah, tidak pernah ingusan, tidak belekan, tidak giler, tidak congeng. Secantik-cantiknya wanita dunia, kalau tidur ngiler apa enggak? Kalau udah ngiler bau apa wangi? Tidak mutahharah, secantik-cantiknya wanita dunia, kalau masih muda sebulan sekali pas menstruasi, betul. Kadang-kadang juga sakit badan, sakit panas, pilek, korengan, ingusan.
biji. Tapi wanita surga wa azwajun mutahharah, wanita-wanita yang selalu suci, harum, wangi, tidak pernah diusap, tidak pernah melet, tidak pernah comean, tidak pernah bau, tidak pernah bahkan di dalam kitab hadis menyatakan seandainya wanita surga itu meludah jatuh ke muka bumi, maka bumi akan wangi sebelah dunia karena ludahnya sang bidadari Aisyah. Wangi, apalagi dimakan sama goreng pisang, tambah enak. Budak yang penuh emas di surga itu bukan dimudahkan, bukan pakai barang jualan, tapi dipakai bangunan. Lihat di dalam hadis, istana kita di surga itu labinatin min dahabin, labinatin min filatin. Kalau sekarang kita bangun pakai hebelnya itu satu hebel emas, satu hebel perak bertumpuk, hebel emas perak, leserannya minyak ambar yang wangi, bukan digunakan mas di surga jadi bahan bangunan. Walaupun musawwah, seenak-enaknya orang kaya di dunia, mobilnya mahal 6 miliar, 10 miliar, kalau macet dijebak macet enggak? Tetap aja dijebak macet. Kayak saya tadi pulang dari Malu dari Jumat jam 2:30 baru nyampe di rumah karena macet kebakaran. Tapi kendaraan surga tidak ada macetnya Pak, karena buruk. Kita mau kemana pun buruk terbang, dari mulai kita berada sampai tujuan cuma satu langkah nyampe. Masya Allah. Wal an'am wal hars, dan pertanian. Makanan yang paling enak dan abadi, buah-buahan. Kita punya pertanian, punya kebun di dunia, harus ngurusin, harus bayar orang, harus dirapiin, harus dirawat, harus dipupuk. Nanti di surga harusnya tanamannya, kebunnya tidak perlu diurusin, tidak perlu disirami, tidak perlu bayar pembantu, tidak perlu bayar jongos. Karena ketika kita pengen buah surga, maka saya katakan jangkarnya di atas, buahnya ke mulut kita, tinggal subhanallah. Nah itu kata Allah, bi khairin min dzalik, dunia mah gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Kekayaan kita, kapling kita, tangan kita di surga nanti. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man jalasa ma'ahu sa'atin, au akala ma'ahu luqwatin, au masya ma'ahu khutwatin, aqtahullahu ta'ala jannatin bismillahirrahmanirrahim juga marrotin. Artinya siapa orang yang duduk taklim duanya, menemani dia bersa'al, menemani makan 2 surat maupun 2 kalimat, maka akan Allah memberikan 2 surga. Kullu jannatin, satu surganya itu punya ukuran bismillahirrahmanirrahim marrotin, 2 kali lipat lebar dunia. Subhanallah. Makanya dari sekarang di Muara Angke yang kontrak sabar aja, sabar. Nanti juga ada kontrak lagi. Gak untuk setingkat juga belum. Nah, wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah. Keridhaan dari Allah, senyum sekeliling kita. Kita punya kekayaan di dunia. Kalau kita kaya, kira-kira tetangga ada yang iri apa enggak? Pasti. Beli mobil aku aja tetangga udah ribet, satu ente, dan mana beli mobil? Bisa. Di dunia ini serba salah, miskin dihina, kaya dicurigai. Betul. Jangan tuyul loh.
Itu ya. Nah di surga nanti kekayaan yang kita miliki sebanyak itu walidwanu minallah, orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak ada yang iri, tidak ada yang cemberut, tidak ada yang konyol, semuanya ridwanu minallah, senyum para malaikat mengatakan salam, selalu memberikan salam hubungan buat kita ahli surga. Amin ya rabbal Allahu basirun bil ibad. Nah itu semua kata Allah billadzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang bertakwa oleh Allah? Orang yang bertakwa adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Adalah orang-orang yang ucapannya selalu minta ampunan kepada Allah. Maka habis sholat tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita isi astagfirullahaladzim alladzina la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Sampai 3 kali kita isi ini mengatakan ayat ini, karena orang-orang yang bertakwa mulutnya yang kudunan selalu mengatakan alhamdulillah menurut ampun dosa kami Allah. Maka sebelum kita ngaji tadi dikatakan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin ya Allah ya Rabbal. Ucapannya yang kedua begitu, perbuatannya orang-orang yang bertakwa itu as-sabirin, senantiasa bersabar. Bisa enggak sabar? Salah. Bisa. Ibu-ibu bisa sabar Bu? Insyaallah. Suami gajinya sebulan cuma 5 juta, sabar. Suami di PHK pendapatan sebulan cuma 1 juta, sabar. Suami pendapatannya 1 bulan cuma 500.000, benar. Ku tahu yang kau mau. As-sabirin, was-sabirin, dan orang yang bertakwa perbuatannya selalu jujur, mengatakan apa adanya. Kalau berita tidak digoreng-goreng, kalau informasi tidak ditambahin dan tidak dikurangi. Wal qanitin, perbuatannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan, niatnya karena Allah, sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, sedekahnya karena Allah, silaturahminya karena Allah, duduk di majelis taklim karena, bukan karena goreng pisang kan. Walaupun goreng pisang yang habis duluan, itu cemilan bukan tujuan, betul. Kebetulan ada di depan sekian betul, bukan tujuan, itu sambilan. Tapi kalau sambilan ngaji dulu, jangan pisang dulu. Wal qanitina wal mu'minin, orang yang bertakwa selalu berinfak, selalu bersedekah, selalu yatim piatu dan doa, dan orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita mampu kasihan mereka, santuni mereka. Wal muslimin bil ashar, dan orang-orang yang bertakwa tengah malam tidak nyenyak tidur, tapi dia sekali-kali terbangun sholat hajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sahur di tengah malam. Karena kalau kita beristighfar kepada tengah malam, minta kepada Allah di tengah malam, berdoa kepada Allah di tengah malam, orang-orang pada banyak tidur, maka channel kepada Allah itu tidak banyak yang masuk. Ibarat kita melakukan kantor,
tidak ada yang nomor kantor ditetapkan sama kita langsung nomor kita nyambung karena tidak ada yang begitu juga kepada malam karena orang yang tidur orang lain kata yang telepon cuma kita langsung masuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa mustabili nabi syahid Allah sampai Allah bersaksi Allahu la ilaha illahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, para malaikat dan malaikat juga bersaksi, bahwa ulul ilmi dan orang-orang berilmu juga bersaksi, bahwa bil qisti bahwa Allah Maha Adil, la ilaha illahu tiada Tuhan selain Allah, Al-Aziz yang perkasa, Al-Hakim yang bijaksana. Semoga dengan mengkaji ayat-ayat ini kita semua selalu dalam topik dan hidayah dan iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.